Berapa Ustaz yang lahir di Saudi Ustaz? Anak antum? Empat yang hidup. 4 yang hidup. Oh, ada yang meninggal juga. Ada yang meninggal di Saudi. Kita di sana asing. Ya, di satu sisi. Sisi lain, godaan lain juga godaan beribadah seperti haji dan umrah. Kalau sekedar untuk menunaikan kewajiban, itu memang kewajiban. Tapi terkadang godaan itu berubah menjadi bisnis. Oh, mahasiswa terlibat. HP nggak punya Ustaz? Mana ada? Mana HP? Masih telegramnya mana? Masih pakai telegram kayak kantor pos. Sampai di situ, ya udah. Tawakal Allah. Ya kalau nggak ada, cari aja masjid. Nanti kan orang hilang diberitahukan di koran. Pesawat harus mengeringkan air, buang air isi butuh waktu 5 jam. AC dipadamin. Allahu Akbar. Kali pertama naik pesawat. Subhanallah, pengalaman itu, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang mempunyai waktu luang, alangkah baiknya kita isi waktu luang tersebut dengan hal yang bermanfaat. Di waktu yang baik ini, alhamdulillah kita telah kedatangan seorang tamu, guru kita, Ustadz Erwandi Tarmizi. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, ini senang sekali kami kedatangan antum, sungguh sangat beruntung kami bisa belajar dari antum. Sudah lama sekali Ustadz ini nggak ketemu sama antum, ngobrol-ngobrol, Masya Allah. Kalau boleh cerita-cerita masa lalu dulu Ustadz, tentang kita dulu pernah umroh di tahun 2015. Pernah ada cerita kisah yang sangat menarik waktu kita berjalan menuju Masjid Nabawi, lalu kita bertemu dengan teman antum. Teman antum ini dia masih skripsi pada saat itu. Padahal antum pulang 2011 kalau nggak salah Ustadz ya. Nah beliau itu 2015 ketemu sama kita, tapi skripsinya belum selesai. Lalu Anda bertanya di situ Ustadz, kenapa Ustadz kok belum selesai skripsi? Lalu antum menegur Ana gitu, susah Kamil gitu. Jadi Anda yang kaget, oke antum bilang susah itu. Nah ini banyak yang nggak tahu Ustadz. Seperti apa kesulitan menuntut ilmu di sana itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Menuntut ilmu dari masa dahulu sampai sekarang dan kapanpun memang suatu hal yang susah, ya. Dan namun bila Allah mudahkan untuk seseorang, maka dia akan dipermudah. Ya. Memang seperti yang terceritakan tadi, ya di sana karena menuntut ilmu di program S2 atau S3 atau malah S1, kita bukan sekedar belajar hanya otak saja yang harus bekerja, tapi banyak emosional terganggu, kemudian belum lagi kondisi orang-orang yang ditinggal di tanah air, orang-orang yang kita cintai, orang tua, kemudian bahkan mungkin anak dan istri bagi sebagian mahasiswa yang belum dimudahkan oleh Allah untuk membawa keluarga ke sana. Ya. Tuntutan materi pelajaran jelas beda dengan tuntutan materi penulisan skripsi, karya ilmiah, tesis disertasi di Indonesia. Nah, itu. Di sana untuk menulis sifatnya di sana lebih kepada studi pustaka. Di pustaka kita membahas buku para ulama dahulu, lalu kita mencoba mencari hal-hal yang baru yang novelty, yang sesuai dengan kebutuhan orang di masa sekarang. Terus itu kesulitan tersendiri. Kemudian juga kita bahasanya bagaimanapun juga kita bukan native.
ya sampai native pun orang Arab pun ya tetap bagi mereka susah bahasa Arab asli itu, apalagi kita bukan native. Saya masih ingat dulu profesor saya waktu udah mengerjakan disertasi S3, disertasi sudah selesai. Dan beliau sudah menyetujui karena per bab saya berikan ke beliau semuanya sekitar ada 30 subbahasa. Masya Allah. Sudah beliau baca, lalu kesimpulan akhirnya kata beliau, Syekh Irwandi, ini saya tidak bisa menyalahkan tata bahasa dan bahasa Arab Anda. Tidak ada celah untuk bisa saya salahkan. Tapi cuma satu, kayaknya kok bukan bahasa Arab yang biasa saya dengar. Ya, itulah yang saya katakan tadi, native itu. Nah, Namanya bahasa, punya dia apa ya? Punya rasa bahasa, zauk dalam bahasa Arabnya. bukan logat. Yang Anda bisa membedakan Betawi asli dengan non Betawi asli, walaupun ngomongnya sama dengan Betawi asli, itu tetap rasanya beda. Betul. Itu sesama Betawi, apalagi ini dua kebudayaan yang berbeda. Nah, Kemudian kita berhadapan juga dengan masyarakat yang kita di sana asing. Ya, di satu sisi. Sisi lain, godaan lain juga godaan beribadah seperti haji dan umrah. Kalau sekedar untuk menunaikan kewajiban, itu memang kewajiban. Tapi terkadang godaan itu berubah menjadi bisnis. oh, mahasiswa terlibat, Mas. Banyak, ada beberapa teman ya menjadi pembimbing, menjadi segala macam, dan itu tentu mengurangi, mengambil waktu kita saat sebagian teman-teman yang di program S2 dan S3 ya berpikir, wah, ini kesempatan haji dan umrah sini, betul kesempatan. Tapi kita akan datang kemari bukan untuk haji dan umrah. Nah, Kita datang ke sana untuk menuntut ilmu syar'i. Sekarang apa yang depan kita, tesis disertasi ini sudah selesaikan. Udah selesai, Anda mau haji dan umrah, ya seserah. betul. Ya, gangguan-gangguan inilah, godaan-godaan seperti ini yang banyak menghalangi beberapa teman-teman mahasiswa untuk menyelesaikan tepat waktu. Nah, Ya, padahal. lalu Ustaz, untuk apa namanya hal yang paling berat di sana yang antum merasa selain dari bukan di negeri sendiri, apakah ada hal lain, misalnya masalah materi-materi yang diberikan oleh Syekh, apakah perlu memang harus didengarkan berulang-ulang baru memahami? Apakah harus seperti itu, Ustaz? Kalau untuk khusus materi, alhamdulillah saya dulu S1 di Libya, ya, sangat membantu untuk melanjutkan S2, S3 di Saudi Arabia di jurusan usul fikih. Tapi tetap karena ya mutu yang di Libya dengan di Riyadh tentu berbeda. Ya, pertama kuliah hari pertama dan semester tahun pertama, teman-teman bisa mencatat setiap omongan dosen. Yang saya hanya bisa mendengar, mencatat, nggak terlalu banyak, hanya poin-poinnya saja. Otomatis catatan saya nggak lengkap. Sebagian teman-teman yang sekarang mereka menjadi para ya ilmuwan di sana, ada profesor, akan ada yang menteri sekarang, menteri kehakiman kalau di negara kita. Ya, teman kuliah S2 dahulu. Sebagian teman-teman mau berbagi catatan. Oh, Masya Allah. Sebagian lagi berat untuk berbagi. Ada yang berat Ustaz ya untuk berbagi catatan. Ya, orang kan beda-beda. Betul. Ada yang mau berbagi, ketika saya pinjam untuk difotokopi, dia siap. Oh, Masya Allah. Ya, itu beri fotokopi. Setelah saya fotokopi, ya, saya dulu dari Indonesia bawa
bekas tape recorder yang bisa untuk ngerekam yang gede gini gitu. Oh, Walkman lah zaman dulu. Walkman bisa ngerekam. Biasanya. Saya beli kaset, saya baca catatan teman, saya rekam. Oh, Masya Allah. Kemana-mana kalau lagi nggak mau kuliah itu saya dengarkan terus bacaan saya. Masya Allah, Masya Allah. Sampai saya hafal menguasainya. Masya Allah. Itu diantara metode saya untuk bisa mengejar ketinggalan. Masya Allah. Masya Allah. Bagian dari perjuangan Ustaz ya. Masya Allah. Lalu antum dari awal berangkat itu sudah menikah dulu atau di saat selesai S2 Ustaz baru menikah? Menikah setelah selesai S2 di sana 1 tahun, kuliah 3 tahun tesis, tulis tesis. Setelah 1 tahun saya kuliah, saya pulang. 2 tahun kuliah di kelas, 2 tahun tesis. Setelah saya pulang, tahun pertama menikah. Oh, Masya Allah. Tapi belum bisa bawa keluarga, di tahun ketiga baru dimudahkan Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Itu berarti kalau misalnya kan beasiswa Ustaz ya, apakah ada tambahan Ustaz untuk mahasiswa yang punya istri, punya anak? Tambahan nggak, ada tambahan dari kampus nggak Ustaz? Apa memang kita harus cari sendiri tambahan itu? Ya, kalau kita mencari sendiri, tujuan awal Menuntut ilmu rusak misalnya? bukan rusak, tidak konsentrasi. Iya, tidak konsentrasi penuh. Ya, makanya memang dari dahulu para ulama kita mengatakan di antara syarat untuk ilmu itu bulughah, ada kemampuan finansial. Nah, Karena kalau hendak bercabang, iya pasti. dan pun para ulama mengatakan dia berhak menerima zakat fi sabilillah dengan syarat dia serius belajar untuk ilmu syar'i dan memang punya kemampuan, IQ ada, waktu kosong banyak, itu boleh menerimanya. Sehingga betul-betul tafarruq, mengkhususkan diri untuk ilmu syar'i. Wallahu a'lam, waktu itu enggak ada tawakal kepada Allah, tapi rezeki ada aja. Oh, Masya Allah. Saya tidak kerja nyambi segala macam, tidak, murni kuliah saja, konsentrasi. Tapi biasanya bulan Ramadan teman-teman Saudi manggil ke masjidnya, diserahkan zakat, serahkan zakat sampai awal Idul Fitri itu zakat sudah nisab lagi. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sampai 2 kali. Bisa untuk hidup setahun. Oke aja, Masya Allah. Masya Allah. Jadi itu sampai anak-anak itu berapa Ustaz yang lahir di Saudi Ustaz? Anak-anak? 4 yang hidup. 4 yang hidup. Oh, ada yang meninggal juga. Ada yang meninggal di Saudi. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Menjadi tabungan di akhirat nanti itu, Insya Allah. Insya Allah. Ustaz. Tambahan terakhir untuk pengalaman yang lalu Ustaz. Apakah ada tips Ustaz untuk para penuntut ilmu yang sekarang yang merasa dia di sana itu takut karena ada beberapa yang menceritakan pengalaman tentang beratnya di sana, lalu dia takut untuk berangkat Ustaz. Takut untuk kuliah di Riyadh misalnya dan lain sebagainya. Adakah tips-tips misalnya apa untuk mereka bisa menyemangati mereka lah Ustaz? Takut memang tabiat manusia, takut. Nah, kita lihat ular, lihat singa takut. Bahkan ya, ada orang lihat tikus lompat. Ya. Tapi apakah kita kemudian nggak bisa hidup? Jangan-jangan di ruangan ada tikus. Betul. Jangan turun tuh ular dari atas. Ya. Kalau dia takut itu masih normal, satu hal yang biasa. Gitu. Dan Allah berikan rasa takut kepada manusia, tujuannya biar dia bisa bersemangat untuk mengatasi itu. Betul. Ya. Orang-orang, saya tipe orang yang takut. Oh gitu Ustaz. Saya tipe orang yang takut. Karena takut tidak lulus, takut tidak ini, saya melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan orang seperti tadi. Kemana-mana bawa rekaman, bawa Walkman suara berisi rekaman ringkasan mahasiswa-mahasiswa teman kuliah dahulu.
Ya, seperti itu. Dia akan biarkan takut tadi itu bermanfaat. Buat memicu malah. Ustaz. Ya, selagi dia bukan penyakit. Oh betul. Kalau dia sampai pada tahap melebihi kadarnya, itu jadi penyakit, jadi nggak berani kemana-mana. Iya. Orang yang takut ketinggian, ya nggak bisa kemana-mana naik pesawat. Iya betul. Nggak bisa naik haji, nggak bisa naik umrah, dan seterusnya. Tapi takut dengan kondisi tidak bisa memahami tersebut, kemudian Allah mudahkan. Yang penting kita memiliki keinginan dan yakin Allah akan mudahkan segalanya. Anak kalau cerita dari Pekanbaru, anak ke Jakarta nggak ada yang nganter. Sendiri Ustaz? Belum pernah ke Jakarta sebelumnya? Anak kecil umur tamat SMA 18, 17, 18 ya? kurus, kering, datang ke Jakarta sendirian, naik bus. Masya Allah. 2 hari semalam di atas bus. Masya Allah, iya betul, Ya. dari Pekanbaru betul. Kalau merasa takut tentu luar biasa takutnya. Iya betul. Kemudian yang dituju di Jakarta, pemberitahuan hanya via telegram, nggak ada jawaban. Cuma telegram ya betul. Teman yang akan dituju di daerah Salemba, di situ daerah Talang Ujung namanya, di belakang Masjid Jami' Matraman, di seberangnya. Itu nggak ada jawaban, iya dijemput apa tidak. Nyampai jam 2 malam di Pelumpang. Subhanallah, jam 2 malam lagi. Pas anak ketiduran dari dari penyeberangan, dari Bakauheni nyebrang ke Merak, sampai di Merak anak tidur, bangun-bangun di Jakarta malam beginian. Kan baru mana ada gedung tinggi-tinggi begitu. Iya betul. Datang dari daerah yang nggak tahu. Tapi ada yang jemput Ustaz pada saat itu? Terus sampai saya duduk, mau kemana, teman nggak jawab, mau dijemput apa tidak. HP nggak punya Ustaz? Mana ada. Mana HP? Masih telegramnya mana? Masih pakai telegram ke kantor pos. Subhanallah. Sampai di situ, ya udah, tawakal ala Allah. Orang tua dulu sebelum berangkat sempat ngomong, ini dia belum jawab. Gimana nanti kalau nggak ada? Ya kalau nggak ada cari aja masjid. Nanti kan orang hilang diberitahukan di koran. Ustaz, itu jiwa-jiwanya anak pondok Ustaz, yang siap menghadapi keadaan di sana nanti. Karena dia tahu aja itu ada temannya hilang ternyata. Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi begitu, orang-orang udah pada keluar, anak duduknya di dalam. Alhamdulillah datang belum teman itu. Ya, alhamdulillah. Padahal nggak ada janjian, nggak ada segala macam. Iya, Hal yang sama waktu saya ke Riyadh, sama sendiri juga Ustaz. sendirian juga. Belum pernah sebelumnya ke Riyadh. Naik pesawat baru itu kali pertama. Masya Allah. Nah, pesawatnya baru pertama kali. Masya Allah. Itu ada kakak kelas, sekarang dia dosen Livia, dia sampai S2 saja, master. Sebelumnya Ana udah ketemu dengan beliau. Ana katakan udah dapat bookingan tanggal sekian. Ya, siap, nanti akhi Ana jemput antum dengan teman-teman di Riyadh ke bandara, insyaallah. Sampai Ana hari berangkat. Hari berangkat itu ayah ibu dari Pekanbaru naik bus dari Pekanbaru datang ke Jakarta nganterin Untuk nganter ke bandara. anak ke bandara. Sampai di bandara nunggu keberangkatan, keluar pengumuman pesawat rusak, tidak bisa berangkat, harus dilakukan perbaikan servis. Delay jadi berapa lama Ustaz? Sehari. Alah Ustaz. Alhamdulillah sehari delay. Sehari. Ya Di bandara apa di nginep di mana? Sudah, enggak, Ana pulang lagi. Oh pulang lagi, Masya Allah. Pulang ke kontrakan teman-teman di jalan di Matraman situ. Oh Masya Allah. Belakang Fuji film CA situ. Jadi delay 24 jam. 24 jam. Penerbangan besok. Subhanallah. Ya udah. Orang tua Ana udah beli tiket untuk berangkatan besok. Untuk berangkatan pulang. Iya, ke Pekanbaru. Subhanallah. Jadi anak antar orang tua ke Rawamangun,
Dari Rawamangun ana naik bis Damri ke Bandara. bandara. Berarti antum yang nganterin orang tua jadinya. Masya Allah. Allah Maha Kuasa. Waduh, Masya Allah. Tujuannya nganterin anak, malah kita yang nganterin sama anak. Masya Allah. Anak berangkat, ya Bismillah berangkat. Teman-teman ya yang di Riyadh nggak ada hubungan, nggak ngerti, mereka datang ke bandara, sudah nungguin, dilihat pesawatnya cancel, Oh iya betul. penerbangan cancel, tapi nggak ada pemberitahuan besok mau berangkat atau kapannya lagi. Yaudah mereka nggak jemput lagi yang besoknya. Oh subhanallah. Jadi antum datang sendiri nggak ada siapa-siapa Ustaz. Subhanallah. Sampai di Riyadh jam 2 malam, enggak sampai 2 jam 10 malam sampai di kota Riyadh. Alhamdulillah, ana bisa tamat Libya, bisa bahasa Arab dikit Nah, banyak. alhamdulillah bermanfaat. Dan beberapa uang real ana punya. Ana naik taksi bilang ke orang Pakistannya Jabatul Imam. Nah, diantar naik Di antara kampus. taksi itu. Masya. Subuh ada asap kampus, di kampus semuanya proses administrasi untuk penempatan asrama mahasiswa baru. Kemudian sholat subuh di masjid kampus, asrama kampus. Teman-teman ketemu. Masya Allah datang. Iya sama nggak ketemu. Kemarin kita udah nunggu semalaman nggak ada, ternyata datang. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Perjuangan betul. Masya Allah. Itu pertama kali naik pesawat Ustaz? Itu bersama Iya, pesawat. Masya Allah. Ini ya perjuangan yang memang Enggak, banyak itu nggak tahu. Kali kedua naik pesawat. Kali dua naik pesawat. Kali pertama anak haji rombongan undangan Raja Fahad waktu itu. Anak-anak Libya yang dari sini berarti ya? Anak 2 mahasiswa terbaik dapat haji gratis. Oh, 2 haji gratis Mas. Haji undangan. Pesawatnya charteran khusus Cathay pesawat Thailand. Pesawat Thailand. Itu naik pesawat. Biasanya kan pesawat direct kan ya. Ini berhenti di Colombo. Colombo di India. Lagi berhenti, itu katanya banyak orang yang pakai toilet, pakai kamar mandi untuk ihram, mandi ihram di dalam. Jadi pesawat harus mengeringkan air, buang air isi butuh waktu 5 jam. AC dipadamin. Allahu Akbar. Itu kali pertama naik pesawat. Subhanallah, pengalaman itu Masya Allah. Itu kalau ngelihat ceritanya nih antum sendiri, emang berapa orang Ustaz? Teman-teman antum yang diterima di Riyadh itu S2 itu pada saat itu? Berdua. Dari sebanyak itu mahasiswa? Enggak banyak mahasiswa kita waktu itu, paling sekitar 38. Oh 38 orang. Ya, Ustaz Nizar saat Jabar ketua kelas. Oh Masya Allah. Ketua kelas antum waktu itu. Beliau juga berangkat ke sana Ustaz? Beliau tidak ada panggilan. Tidak ada panggilan. Subhanallah. Lalu untuk di sana kan ditentukan Ustaz, atau antum menentukan sendiri Ustaz, untuk memilih usul fiqh atau akidah atau Itu dari Lipianya yang menentukan? Iya, waktu itu saya ngobrol dengan wakil mudir Syekh Ibrahim bin Hamad Al-Hamad waktu itu. Beliau yang semangat ya. Sebelum-sebelumnya kayak patah mental gitu pihak idarah, pihak untuk mengirimkan dari Indonesia. Ada alasannya Ustaz mungkin? Ada beberapa angkatan nggak mau berangkat, udah keluar namanya. Itu kan merusak nama Libya di sana. Iya. Ada beberapa mahasiswa yang tidak selesai S2-nya, itu merusak nama Libya di sana. Beda dengan Libya yang dari Mauritania. Mauritania tiap tahun berangkat 2 orang dari orang. Dan selesai kuliahnya. Dan selesai semua sampai S3. Mauritania kan negara ilmiah, ilmuwan banyak di sana, ulama kaum muslimin. Ya, saya berangkat, terpilih berdua. Qadarullah yang satu ini nggak jadi berangkat. Nggak jadi berangkat? Ya. Oh jadi antum sendiri? Allah. Lalu memang dipilih antum untuk usul fiqh? Waktu ditanya-tanya mau masuk jurusan apa, aneh bilang mau masuk akidah. Karena wakil rektor itu waktu itu dia
Kira terlebih dia dokter akidah. Anak sama dengan antum Syahjalah dokter akidah aja. Ternyata waktu pengumuman keluar panggilan, ternyata di usul fikih Herwandi kata dia. Masya Allah. Mereka melihat mungkin kebutuhan usul fikih di LIPIA Jakarta. Oh iya, Ya, kurang. sebetulnya kebutuhan usul fikih bukan di LIPIA Jakarta, ya di dunia Di dunia emang sedikit. sedikit orang yang mau kuliah usul fikih S2 S3 itu. Sampai teman-teman Saudi waktu itu bilangin, Wandi kamu ambil jurusan usul fikih ya? Pindah aja ke fikih, pindah. Kenapa? Kita orang Arab nggak berani ambil tuh jurusan. Kamu ambil jurusan. Kamu orang Indonesia. Jadi memang usul fikih itu mempunyai kesulitan yang berbeda ya Ustaz ya. Tingkat kesulitannya beda dari fikih. Itu boleh nggak Ustaz? Banyak yang belum paham Ustaz. Perbedaan fikih dan usul fikih nih itu sampai dari segi mana? Kok memang usul fikih itu lebih susah? Ada penjelasan awamnya nggak buat kita Ustaz? Penjelasan singkatnya lah buat kita tuh perbedaannya dari itu. Usul fikih itu membuat yang masuk surga itu bukan hanya orang kaya saja. Nah, Ya, bahkan kata Rasulullah SAW, orang miskin lebih dulu masuk ke surga dari orang kaya 500 tahun. Anda kalau Allah tentukan kaya, mau kepingin miskin pun tidak bisa. iya ya. Utsman bin Affan setiap ada proyek seluruh hartanya habis, Abu Bakar habis bisa kaya lagi. Masya Yang Allah. lain juga nggak kemana-mana, hartanya miskin juga. Subhanallah. Ya, begitu hidup akhirnya. Qadar Allah tidak bisa dirubah.